Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Karina Arifiani dari Prodi Biomanajemen NIM 213-21303. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam studi kasus di Kasepuhan Cipta Gelar. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Kasepuhan Cipta Gelar dan ingin mengenal lebih lanjut tentang Kasepuhan Cipta Gelar, teman-teman dapat mengakses video di YouTube mengenai Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, salah satu videonya saya lampirkan pada link di atas. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang Kasepuhan Cipta Gelar. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di ciptagelar.info, bahwa Kasepuhan Cipta Gelar adalah masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pedalaman Gunung Halimun Salak. Istilah Kasepuhan berasal dari bahasa Sunda, yang secara umum artinya adalah mereka yang dituakan. Secara spesifik, wilayah perkampungan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar tersebar di 3 kabupaten yang berada di sekitar wilayah perbatasan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Berdasarkan catatan yang ada, Kasepuhan Adat Cipta Gelar mulai berdiri pada tahun 1368 dan telah beberapa kali mengalami perubahan kepemimpinan yang dilakukan secara turun-temurun. Sampai saat ini, Kasepuhan Cipta Gelar juga telah mengalami beberapa kali perpindahan desa, pusat pemerintahan yang disebut sebagai Kampung Gede, karena masih menjalankan tradisi berpindah yang berdasar pada wangsit yang diterima dari para leluhur atau karuhun. Secara administratif, saat ini Kasepuhan Cipta Gelar berada di wilayah Dusun Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data tahun 2008, Kasepuhan Cipta Gelar dihuni oleh sekitar 293 orang yang terdiri dari 84 kepala keluarga dengan 151 orang laki-laki dan 142 orang perempuan. Desa ini merupakan bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul yang tersebar di lebih dari 500 desa. Selain Kasepuhan Cipta Gelar, di wilayah ini juga terdapat Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucup, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Sirna Resmi, Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Cibeduk, dan lain sebagainya. Secara umum, beberapa kasepuhan ini terikat dalam kumpulan narasi sejarah yang sama. Keberadaan desa adat Kasepuhan Cipta Gelar sudah dikenal luas oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat, khususnya kalangan masyarakat di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Warga Kasepuhan Cipta Gelar dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat dan tradisi yang bersandar pada budaya pertanian, khususnya padi. Beberapa rangkaian kegiatan pertanian yang mengakar diantaranya adalah ngase, mipit, nganyaran, sarentaun, dan lain sebagainya. Kegiatan kesenian dan kebudayaan termasuk diantaranya angklung buhun, wayang golek, dan jipeng merupakan bagian dari keseluruhan adat istiadat, budaya, serta tradisi yang terus berkembang sampai saat ini. Gambar di slide ini merupakan gambar wilayah Kasepuhan Cipta Gelar. Berdasarkan buku Komunitas Masyarakat Adat Cipta Gelar membangun posisi tawar hak atas hutan adat yang ditulis oleh Ki Ukin Uganda, di Kasepuhan Cipta Gelar terdapat beberapa modal alam yang mereka kelola secara berkelanjutan. Yang pertama adalah sawah atau pertanian. Dalam dunia pertanian, masyarakat adat Kasepuhan berpedoman kepada guru desa, yaitu gugusan Bintang Kereti dan Kidang yang bergerak dari timur ke barat secara beriringan satu tahun satu kali. Menanam padi lokal 1 kali 1 tahun, lokasinya selain di tanah ulayat, ada juga di tanah ulayat yang ber-SPPT. Padi hanya untuk mencukupi kebutuhan makanan, namun tidak untuk dijual. Kemudian ladang. Selain menanam padi dengan sistem perladangan,
Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar juga menanam kacang-kacangan, labu, mentimun, jagung sebagai tanaman tumpang sari. Lalu pada kebun ada jenis kebun sayur-sayuran, jagung, ubi jalar, dilaksanakan di sawah atau di darat sebelum musim tanam padi tiba. Ada lagi kebun pisang, kopi, kapulaga, cengkeh, tebu, kelor, cengek atau cabai, kacang tanah, dan kebun talun. Kebun ini dibuat di lahan bekas ladang dan di tanah desa, juga tanah yang ber-SPPT atau tanah yang mempunyai surat pajak. Di kolam perikanan, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar membudidayakan ikan sebagai diversifikasi pangan. Lalu hutan menurut masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bukan sebagai sumber penghasilan dari kayunya, melainkan sebagai sumber mata air, penyeimbang iklim, habitat satwa, serta untuk konservasi air dan lahan. Kemandirian pangan di Kasepuhan Ciptagelar. Secara turun-temurun, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki budaya penanaman padi yang sangat sakral. Penanaman padi dilakukan 1 kali dalam setahun dengan tidak menggunakan bahan kimia dan teknologi untuk menjaga kelestarian alam dan budaya. Jenis padi yang digunakan merupakan bibit lokal yang sudah digunakan secara turun-temurun. Dikarenakan yang pertama adalah padi jenis unggul yang dianjurkan pemerintah tidak dapat tumbuh dengan baik di daerah lembab dan terlalu dingin. Hal ini dikarenakan lokasi wilayah Kasepuhan Ciptagelar berada di dataran tinggi. Kemudian padi jenis lokal berbatang panjang sehingga memudahkan untuk dietem, memudahkan pengeringan dan penyimpanan, serta tahan sampai waktu lebih dari 5 tahun dan tidak gampang rontok. Yang ketiga adalah melestarikan adat leluhur yang selalu menggunakan bibit lokal. Hingga sekarang, masyarakat Ciptagelar memiliki sekitar 43 jenis parerukan atau padi pokok dan 100 jenis padi hasil silang. Kemudian kelembagaan sosial yang ada di Kasepuhan Ciptagelar. Di wilayah Kasepuhan Ciptagelar, kelembagaan sosial dibagi menjadi 2, kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintah desa. Berdasarkan buku yang sama, yaitu buku Komunitas Masyarakat Adat Ciptagelar Membangun Posisi Tawar Hak Atas Hutan Adat, yang pertama adalah dalam lembaga adat, peraturan adat menjadi sumber peraturan desa. Hal ini dikarenakan mayoritas warga adalah warga kasepuhan atau masyarakat adat, maka aturan-aturan yang dibuat selalu mengacu kepada peraturan adat. Yang kedua adalah peraturan adat berlaku secara turun-temurun. Peraturan adat tersumber pada hukum adat dan dibuat oleh para leluhur sehingga peraturan bersifat langgeng dan diterapkan secara turun-temurun. Kemudian, perangkat adat bersifat seumur hidup dan berdasarkan garis keturunan. Status perangkat adat tidak diangkat berdasarkan pemilihan, tetapi berdasarkan keturunan dan bersifat seumur hidup selama yang bersangkutan masih mampu menjalankan tugasnya. Ketika dirasa tidak mampu lagi, maka akan digantikan oleh keturunannya. Kemudian, ada yang mengurus tentang pengelolaan SDA. Dalam struktur kelembagaan adat, ada bidang khusus yang mengurus khusus tentang hutan adat. Sebaliknya, dari pemerintah desa, tidak ada lembaga khusus atau bidang khusus yang mengelola tentang sumber daya alam. Kemudian, pendanaan kegiatan bersumber dari swadaya masyarakat. Kemudian, kelembagaan dari pemerintah desa, yang pertama adalah pemerintah desa mengatur program-program nasional seperti PKK atau PBB. Peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa dengan badan perwakilan desa dan memiliki jangka waktu tertentu mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Kemudian, program dan perangkat desa memiliki jangka waktu tertentu. Masa kerja perangkat desa dan program-programnya
memiliki masa jabatan tertentu sesuai dengan peraturan pusat. Kemudian, pendanaan kegiatan akan dimintakan kepada pemerintah daerah dalam bentuk proposal. Kegiatan yang merupakan program dari struktur pemerintahan yang lebih tinggi, kabupaten, provinsi, atau nasional, pendanaannya biasanya berasal dari APBD atau anggaran daerah, atau APBN atau anggaran nasional. Atau bisa juga dari dana hibah yang berasal dari bantuan luar negeri di luar anggaran. Namun begitu, jarang terjadi konflik antara kegiatan adat dengan kegiatan desa, karena perangkat desa adalah warga komunitas adat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah disesuaikan secara baik. Bagi para sesepuh yang terpenting adalah kepentingan komunitas menjadi bagian yang harus diakomodasi dalam program pembangunan desa. Kemudian, cara masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar menghadapi konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama adanya ruang pengakuan. Ruang pengakuan ini berasal dari dalam komunitas tersebut dan juga dari pihak luar. Dari dalam komunitas, ini dikarenakan komunitas masyarakat adat yang tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul masih bersaudara. Bentuk pengakuan terhadap awisan dan hutan adat masing-masing diwujudkan dalam bentuk saling menjaga, saling menghormati karena letaknya merupakan satu wilayah adat. Sedangkan pengakuan dari pihak luar dalam bentuk pengakuan dari Pemda dengan dibangunnya fasilitas umum seperti gedung sekolah, puskesmas, pengerasan jalan, irigasi, jembatan yang semuanya didanai oleh pemerintah daerah. Lalu, bentuk pengakuan dari pemerintah pusat tertuang dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian, pemberian kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat kepada masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar. Kemudian, mekanisme penyelesaian konflik atas sumber daya alam terdapat dari internal dan juga eksternal. Jika internal, maka konflik internal diselesaikan dengan cara musyawarah di depan sesepuh adat dan disaksikan oleh perangkat adat. Namun, jika penyelesaian konflik itu dilakukan oleh eksternal atau pihak luar, maka yang dilakukan adalah duduk bersama dengan pihak pemerintah. Salah satunya adalah mendiskusikan tanah ulayat yang diklaim untuk ditukar guling dengan wilayah lain yang tidak memiliki kepentingan yang diinginkan oleh pemerintah. Berikut adalah referensi dari pemaparan kali ini. Terima kasih sudah menyimak pemaparan yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, maka teman-teman bisa mengakses mengenai informasi Kasepuhan Cipta Gelar yang banyak tersebar di internet. Sampai jumpa.